Jadi dulu waktu SMA itu kan sempet dibully tuh sama teman-teman ya waktu itu. Waduh, berat banget nih. Awal-awal udah bilang bully ya kan. Sempet dibully waktu itu. Sebenarnya dulu tuh nggak gemuk ya waktu SMA. Cuma dibully aja. Kamu tuh jelek gitu kan katanya. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Kalau teman-teman rasain akhir-akhir ini dengan cuaca yang nggak menentu, kita sering banget nih ngerasa badan nggak enak atau mungkin sakit. Bisa jadi itu bukan karena cuacanya doang, tapi karena kita hidupnya nih yang kadang nggak teratur, entah kurang sehat dari pilihan makanan ataupun kesehariannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih dengan seorang influencer kesehatan yang bakalan ngajarin kita dan ngasih tahu gimana sih pola hidup yang sehat bersama dengan Fitria Halawati. Halo, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Kakak gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Aku excited banget nih untuk obrolan kali ini karena belum pernah kita ngobrolin soal gimana sih cara hidup sehat. Nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu, boleh di-spill Instagramnya apa sih yang sering banget di-follow sama orang-orang yang mau hidup sehat? Apa kan nama Instagramnya? Nama Instagramnya boleh follow ya teman-teman @Fitria Halawati. Asik. Nah, apa sih sebenarnya alasan dibalik seorang Fitria Halawati itu memulai untuk menjadi seorang influencer kesehatan? Apakah jangan-jangan sebelumnya ada problem juga nih? Akhirnya mau deh aku share juga ke teman-teman yang lain. Betul banget. Jadi dulu waktu SMA itu kan sempet dibully tuh sama teman-teman ya waktu itu. Waduh, berat banget nih. Awal-awal udah bilang bully ya kan. Sempet dibully waktu itu. Sebenarnya dulu tuh nggak gemuk ya waktu SMA. Cuma dibully aja. Kamu tuh jelek gitu kan katanya. Nah, cuman akhirnya kata-kata itu tuh terngiang-ngiang sampai kuliah. Akhirnya aku merasa jelek, makan terus Malah gitu bikin kan. stres. Iya, betul. Akhirnya makan terus dari situ mulailah kelebihan berat badan waktu kuliah. I see. Nah, dari situ banyak apa ya, kayak ngaca terus ngelihat diri sendiri tuh kok kayak gini banget gitu kan. Cuma nggak ada kesadaran sih waktu itu, masih kayak lebih ke ngeluh ya waktu kuliah itu. Nah, terus sampai akhirnya kesehatan itu mulai ada gejalanya gitu, Mbak. Jadi kayak sini tuh tiba-tiba berat gitu kan, terus ibu aku bilang gini, udah kamu nggak usah ke dokter karena itu salah kamu sendiri, cara makan kamu yang salah gitu kata ibu. Akhirnya dari situ sih mulai berpikir apa ya yang salah dari diri sendiri ini gitu kan. Terus karena ngaca ini udah nggak nyaman sama diri sendiri, mulai dari itu akhirnya saya belajar gitu gimana ya caranya untuk nurunin berat badan. Oke. Awalnya tanya-tanya ke teman, kan namanya anak Random kuliahan aja ya gitu dulu. benar-benar. I see. Nanya ke teman, gimana sih caranya untuk turun berat badan, pernah nggak sih kamu diet gitu waktu itu. Oke. Akhirnya setelah random tanya-tanya menemukan metode yang tepat seperti apa nih yang akhirnya benar-benar membuat Fitria Halawati ini turun berat badan sesuai dengan berat ideal diinginkan. Iya, jadi abis tanya-tanya itu kan katanya makan sayur aja. Aku lakuin tuh makan sayur. Sayur. Terus nggak benar ternyata kan sakit. Terus minum obat racikan dokter juga pernah. Karena nemu di Facebook waktu itu kan. Aku coba. Kelihatan usianya nanti kita. Iya, Facebook. Zaman dulu. Benar-benar. Nah dari situ juga nggak benar kan ternyata. Nah setelah itu ada temen aku yang nerapin pola makan sehat sama ada support produk. Di situ aku coba programnya. Nah di situ aku turun, alhamdulillah masya Allah 10 kilo. 10 kilo ya, tolong dicatat semuanya. Langsung di follow Mbak Fitria jadi tahu 10 kilo dalam waktu berapa bulan itu Mbak? Itu sekitar 2 bulan. Wih cepat ya. Iya alhamdulillah 2 cepat. bulan 10 kilo. Tapi menyiksa tuh nggak? Atau dengan program itu sebenarnya ya santai aja gitu? Santai dan nggak kerasa sih, tiba-tiba wow 10 kilo gitu. Sebentar, kayaknya aku yang harus tanya-tanya nih ya habis ini sama Mbak Fitria. Oke, 2 bulan boleh dong di-spill ke teman-teman yang dialami Mbak Fitria sendiri. 2 bulan bisa turun 10 kilo itu ngapain aja? Apa yang diatur, apa yang dieliminasi dalam keseharian, apa yang akhirnya ditambah? Gimana tuh Mbak ceritanya? Nah dalam cerita 2 bulan itu awalnya Fitria tuh bener-bener dulu kan suka banget minum manis ya kan. Oh. Kayak boba, dulu nggak ada boba. Itu teh
Teh manis. benar. Nah, itu kan. Nah, itu suka banget minum itu, terus makan mie, minum teh manis. Kan Combo sekali itu klimaks banget kan makan kayak begitu. Nah, dari situ mulai diubah. Jadi diubahnya pelan-pelan. Mie-nya tetap doyan nih, tapi tehnya diganti air putih. Dan di situ pasti ada reaksi tubuh dong, ya kan? Kita ganti teh jadi air putih dan nggak minum teh sama sekali, itu ada reaksi tubuh. Tapi it's okay, nggak apa-apa, tetap diterusin gitu. Karena udah pasang goals gitu bahwa aku harus ada perubahan nih di dalam hidup gitu. Nggak boleh sakit, terus aku juga udah capek ngelihat diriku sendiri di cermin gitu. Dari situ akhirnya ya berjalan itu, terus makannya mulai diatur. Mungkin yang dulu nasinya tuh 2 centong ya, 1 centong, 2 centong. Akhirnya makannya lebih ke berapa sendok, 5 sendok gitu. Termasuk. Tapi proteinnya kan Oke. gitu. Jadi mulai diatur dari situ. Terus mungkin yang dulu itu waktu kan sering nih ya wanita-wanita biasanya kalau lagi sedih makan, kalau lagi happy makan, kalau lagi nggak ngapa-ngapain makan, gitu nggak? Iya nggak? Nah itu dulu aku juga begitu gitu. Nah, terus setelah berubah, mulai ngatur, jadi benar-benar makan itu sesuai jadwal. Itu sih yang membuat berhasil. Oke, menarik, sesuai jadwal. Ini jadwal seperti apa? Apakah misalnya sehari itu cuma boleh makan nasi 2 kali, terus sisanya makanan pengganti, atau seperti apa itu Mbak detailnya? Detailnya kalau saya sendiri kan pakai support produk ya, support nutrisi. Jadi paginya minum nutrisi, lalu ada snacking. Snacking time-nya jam 9 sampai jam 10. Nanti lunch sekitar jam 12 sampai jam 13 sampai jam 1 siang. Terus nanti sore nih asar-asar tuh snacking lagi. Wah, asik ya sebenarnya. Iya, makan terus. Terus nanti jam 5 itu makan biasa, kayak makan siang. Malamnya kalau misalnya lapar minum nutrisi lagi gitu. Oh, oke. Tapi nggak boleh makan berat ya kalau udah di atas jam 5 malam atau seperti Iya. apa Mbak? Itu pantangannya. Oke, ada nggak misalnya kan kalau orang-orang dia tuh ada diet ulangan darah atau mungkin nggak boleh gorengan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada nggak itu pantangan-pantangan selama Mbak Fitria 2 bulan menjalani program diet itu? Iya, pastinya ada dong. Oh, ada dong. Kirain wah happy banget ada snackingnya. Oh, tapi ternyata ada pantangan juga. Ada, ya kayak tadi yang minuman manis diganti sama air putih. Oke, ada penggantinya. Iya, betul. I see. Ada kegiatan tambahan nggak Mbak? Misalnya kan biasanya orang olahraga mikirnya selain defisit kalori harus ada juga nih kalori yang dibakar. Kira-kira selama programnya Mbak Fitria itu apakah melakukan olahraga yang sampai gimana-gimana atau seperti apa nih planning 2 bulan saat itu? Waktu itu karena nggak jago banget olahraga ya pada saat itu. Jadi olahraganya tuh 1 minggu 1 sampai 2 kali aja cukup. Oke. Jenis olahraganya tuh Mbak, apakah ditentukan juga? Enggak, yang lebih yang apa yang kita sukai aja supaya programnya ringan. I see. Yang suka nge-gym silahkan, suka berenang silahkan gitu ya. Oke, I see. Wah, ini menarik nih. Jadi dari experience Mbak Fitria sendiri akhirnya membuat Mbak Fitria tergerak nih ya untuk membantu orang-orang sekitar dan akhirnya memutuskan untuk menjadi oke, aku akan memulai jadi influencer kesehatan itu sejak tahun berapa sih? Itu waktu dietnya tuh tahun 2017. Nah, buka akun Instagramnya tahun 2018. Oke. Jadi setelah orang-orang lihat perubahannya gitu, orang-orang mulai iseng kali ya nanya-nanya gimana nih Mbak dan sebagainya, dan akhirnya tertarik, kenapa aku tidak memulai sendiri untuk bantu orang lain gitu kan Mbak awalnya. I see. Terus akhirnya gimana nih orang-orang bisa mengenal seorang Fitria Lawati, apakah dengan konten-kontennya atau malah sebelumnya orang sudah kenal karena perubahan diri Mbak Fitria sendiri? Jadi sebelum buka konten, memang udah beberapa orang udah banyak yang ngelihat perubahannya kan, terutama teman-teman. Nah, si teman-teman ini ngasih tahu teman-teman yang lainnya. Word of mouth. Iya, Jadi pada tahu bener. gitu ya. Kamu kalau mau diet coba ikutin Fitria deh, gitu waktu itu, waktu kuliah kan. Nah, terus dari situ coba deh buka akun Instagram gitu, ngupload foto before after rame gitu. Oke, emang orang-orang tuh butuh pembuktian ya Mbak ya. Kalau before after langsung kerasa, wah Mbak Fitria sebelum sesudah gitu ya. Oke, dan setelah buka akun rame sebagai influencer kesehatan, akhirnya bisa dikatakan Mbak Fitria ini juga sebagai seorang coach ya sekarang ini yang bukan hanya sharing tentang
kesehatan di Instagram, tapi juga ngebantuin orang-orang. Sudah berapa banyak nih orang-orang yang terbantu dengan programnya Mbak Fitria? Kalau orangnya insya Allah lebih dari ribuan Mbak, insya Allah. Karena dari tahun 2018 saya buka kelas itu awal itu bulan Januari atau Februari itu peserta itu mulai dari 100 sampai 200 kan. Nah hingga saat ini alhamdulillah itu konsisten di angka 100. Per bulan ya Mbak? Iya per bulan. Wah, ini menarik nih. Daftar sebagai siswa gitu ya ke programnya Mbak Fitri, yang dimana kalau teman-teman udah follow Instagramnya ada tulisannya 21 hari menuju body goals gitu ya. 21 hari. Kalau tadi programnya Mbak Fitria yang experience sendiri 2 bulan. Ini lebih ringkas lagi, nggak sebulan loh, 21 hari. Ini pasti dari experience-nya Mbak Fitria ditambah experience orang-orang, akhirnya jadilah program tersebut. Gimana ceritanya 21 hari bisa sampai punya body goals, itu diapain sama Mbak Fitria? Orang-orang diapain nih kira-kira? Iya, jadi di 21 hari itu sebenarnya kita kan melatih kebiasaan ya. Nah, jadi momen yang penting itu di 21 hari. Kalau kita udah ngelewatin 21 hari itu, insya Allah kita diet sendiri pun udah mampu gitu. Nah makanya kenapa kita ringkas lagi. Kalau 2 bulan kan terlalu berat gitu di otaknya para peserta gitu kan. Kalau 21 hari, wah 21 hari bisa gitu kan. Nah tujuannya 21 hari sendiri adalah melatih kebiasaan dari para peserta diet ini. Mulai dari mental, terus cara itu yang paling penting karena ketika diet, terus mulai dari cara makan, makanan apa aja, olahraganya itu semua insya Allah udah kita aturkan di kelas 21 hari itu. Wow, kemudian dari 100 orang tersebut akhirnya belajarnya bareng-bareng dalam satu kelas, atau per individu juga boleh nih kontak langsung ke Mbak Fitri, misalnya konsul, makananku hari ini sekian coach, apa boleh nih berlebihan atau enggak, kayak gimana sih programnya Mbak? Iya betul, jadi di dalam grup udah kita sesuaiin nih, ada meal plan, ada olahraga, ada beauty class, bahkan ada cooking class, udah ada semua lengkap di situ. Nah namun kan setiap orang memiliki keluhan yang berbeda-beda, jadi mungkin ada kondisi spesial di mana contohnya satu orang ini dia mengalami gangguan pencernaan sebelumnya, ada riwayat ya. Nah lalu satu orang yang satunya itu punya keluhannya, saya sering berolahraga jadi saya nggak bisa stop makan gitu. Jadi kan kondisi orang spesial nih macam-macam. Dari situ akhirnya di dalam grup tetap sama menunya, tapi kalau ada kondisi spesial itu dikonsultasikan pribadi. Wah seru banget. Jadi meal plan-nya ditentukan oleh coach selama 21 hari dan harus sama gitu ya. Misalnya ditentuin makannya nasi, ayam, sayur apa segala macam harus persis gitu. Basicnya bisa untuk bisa untuk referensi aja. I see. Jadi akhirnya bisa terpantau bareng-bareng ya, karena satu kelas orangnya banyak, jadi dengan adanya meal plan memudahkan coach juga untuk memantau pesertanya sejauh apa perubahannya. I see. Oke. Kemudian dikatakan berhasil itu seperti apa sih? Apakah ketika ada penurunan berat badan, atau mungkin sesimpel pakaian lama bisa kepake lagi, kayak apa sih sebenarnya takaran ini program berhasil atau enggak? Macam-macam, bener kata Mbak Nisa tadi. Jadi ada yang dari berat badannya bisa turun, ada yang dia dari susut lingkar-lingkarnya gitu, ada yang dari staminanya meningkat. Terus ada karena program ini bukan hanya turun berat badan, tapi bisa naik berat badan sama weight management gitu. Jadi macam-macam di situ. Nah, makanya kan judulnya 21 hari transformasi. I see. Gitu. Nah, itu dari situ banyak nih teman-teman yang dapetinnya itu bukan hanya turun berat badan, tapi susut lingkar perut, terus stamina meningkat, kesehatannya naik gitu. Seru ya ternyata. Saya kira cuma nurunin berat badan, ternyata naikin berat badan pun dengan program ini bisa ya Mbak? Betul. Dan apakah banyak juga peminatnya dan orang-orang yang butuh dibantu untuk bisa naik berat badan? Peminatnya lebih besar yang turun berat badan. Maksud saya, tapi ada juga ya segmen khusus yang orang-orang itu butuh dibantu naik berat badan juga ada Mbak? Betul, ada banget. Oke, itu biasanya karena apa kok sulit berat badannya naik? Kita kan makan nasi goreng aja udah naik gitu ya Mbak ya. Ini
Kalau saya karena nggak pernah tahu, jadi penasaran kenapa ya orang-orang seperti itu butuh dibantu. Kira-kira problemnya dari experience-nya teman-teman itu seperti apa sih? Jadi mungkin yang kebanyakan dipahami sama teman-teman adalah kalau mau naik berat badan itu pokoknya makan aja di atas kalori kebutuhan gitu kan. Oke. Nah, tapi sesungguhnya kalau kita mau naik berat badan itu ada kita ngatur proteinnya berapa yang dimakan, karbohidratnya berapa yang dimakan, terus olahraganya apa yang sesuai gitu. Oke. Jadi sebenarnya lebih kompleks lagi gitu. Naik berat badan itu, makanya orang naik berat badan yang ngawur itu yang naik bukannya massa otot tapi malah lemaknya. Kan itu bahaya tuh. Oke. Bisa menjurus ke penyakit-penyakit degeneratif juga kan ya. Tiba-tiba kolesterol yang nggak pernah iya gitu itu. ya. I see, menarik. Tadi sempat dibahas ada hitungannya masing-masing. Nah, ini gimana sih untuk orang awam seperti saya ataupun teman-teman untuk bisa menghitung kalori yang diasup setiap harinya dan juga yang harus dikeluarkan tuh kayak gimana sih, Mbak? Oke, jadi setiap orang minimalnya kalau kita bicara general ya, itu satu orang sehari minimal kalau wanita 1.200 1.200 sampai 1.400 ya. Oke, maksimal. Jangan sampai di bawah itu. dalam sehari. Iya, betul. Kalau kita mau turun berat badan, kita makan segitu, terus kan kita hitung nih berapa tinggi badan, berapa berat badan, ketemu kan kalori kebutuhan hariannya berapa. Kita defisit daripada kebutuhan kalori kita yang itu, terus bisa ditambah dengan olahraga. Oh, Jadi kan lebih defisit lagi nih, tapi metabolisme kita tetap bagus. I see. Nah, yang takutnya ada diet-diet yang diterapkan oleh teman-teman di sosial media itu makannya di bawah 800 kalori sehari. Oke. 1000 sampai 800 kalori dan itu nggak bagus banget buat tubuh gitu. Kasihan dong tubuhnya ya, kekurangan gitu. Karena kita kan diet itu bukan lomba kan sebenarnya. Lomba berdiri sendiri. Iya bener. Jadi slow aja, nanti pasti dapat kok. Yang penting konsisten. I see. Kalau kita ngeliat artis-artis K-pop kan ada tuh yang ngasih saran, oke, sehari makan buah apel doang bisa kurus kayak si artis A, B, C kayak gitu. Apakah itu benar-benar bisa, Mbak? Atau nanti malah efeknya kayak orang bilang efek yoyo yang awalnya semangat diet, abis itu malah naik ke karuan. Itu kayak gimana itu? Nah, itu bisa jadi salah satu alasan juga yang yoyo. Yang kedua, kita berbeda budaya sama Korea. Ya, itu perlu dipahami dulu ya. dipahami. Di sana mungkin jarang makan nasi mungkin ya, saya nggak tahu lagi. Kalau di sini kita sehari-hari ketemu sama nasi gitu. Jadi nggak usah yang terlalu ekstrim gitu. Karena nanti kalau terlalu ekstrim juga ngaruhnya bukan ke fisik aja tapi ke psikis juga gitu, ke mental juga gitu. Oke, apakah memang ada, Mbak, yang orang-orang sampai akhirnya desperate, udahlah nggak jadi diet gitu? Adakah dari experience mungkin pesertanya Mbak Fitria? Ada tentunya, pasti ada. Gimana tuh cara ngebalikin semangatnya, Mbak? Pasti lebih berat daripada ngatur pola makan ya. Biasanya saya kasih waktu dulu untuk menerima jika gagal atau mungkin nggak bisa melawan diri sendiri, saya kasih waktu dulu gitu. Tapi tetap saya follow up gitu. Tetap saya kasih semangat saya karena saya tuh tahu banget gitu rasanya bagaimana waktu kelebihan berat badan, terus bagaimana saat kita tuh udah mencoba tapi nggak berhasil tuh tahu banget rasanya. Jadi makanya saya tetap follow up, tetap tetap say hello gitu supaya memberikan pintu lagi kalau mereka mau balik lagi, oke, kita coba lagi gitu. Dan itu memang ada gitu. Seru. Makanya Mbak Fitria bilang di programnya ini tuh bukan hanya membantu individu aja, tapi akhirnya muncullah komunitas. That's why ada program-program ya, beauty class, cooking class. Dan aku lihat di Instagramnya ada juga program yang olahraga bareng-bareng. Ceritain dong, Mbak, seseru apa tuh programnya? Olahraga bareng-bareng yang online apa offline nih? Oh, ada dua. Ceritain semua deh, Mbak. Dua. Nah, yang online ini kita emang buat khusus untuk peserta kelas diet kita sama alumni. Kadang kan alumni nih kepingin menjalin hubungan tetap iya bener karena lingkungan itu kan berpengaruh. Kadang-kadang kita di lingkungan kerja tuh banyak orang-orang yang makannya nawar-nawarin aneh-aneh ya, tapi kan kalau kita lihat handphone terus join di
grup lagi, join olahraga. Nah, itu bisa mengingatkan kita. Nah, itu. Jadi online-nya khusus untuk teman-teman yang udah join atau lagi join itu. Nah, yang offline ini baru banget bikin, dulu pernah bikin, cuma memang belum lanjut lagi. Ini baru banget. Ini kita siap hari Rabu sama Jumat di Rampal Malang. Oke, wah ini seru banget nih kalau setiap seminggu 2 kali ya berarti ya ada yang ngebantuin untuk bisa bareng-bareng hidup sehat. Nah kira-kira peminatnya itu apakah kalau yang offline hanya teman-teman yang memang menjadi peserta kelasnya Mbak Fitri atau tiba-tiba namanya di tempat umum gitu ya? Apa boleh nih orang atau masyarakat tiba-tiba join, kok pengen dong olahraga bareng gitu, apa ada tuh? Ada, karena biasanya kan di Rampal tuh banyak banget orang ya, terus mereka tuh ngeliatin gitu. Ngapain tuh? Iya, kadang kita tanyain balik, kenapa Mbak mau join? Asik. Gitu. Terus boleh Kak gitu. Oke. Boleh banget. Jadi join lah bareng-bareng. I see. Nah, yang jadi pertanyaan adalah olahraga yang seperti apa sih yang diajarkan Mbak Fitria baik online maupun offline? Kan tadi sempat disampaikan bahwa setiap individu tuh unik dan punya problemnya masing-masing. Tapi di program Mbak Fitria ini seperti apa sih olahraga itu disajikan? Olahraganya disajikan itu kalau di online itu ada coachnya yang lebih profesional dari saya. Oh, yang memang khusus di bidang Iya, itu. khusus di bidang olahraga. Ada coach yoga sendiri dan ada workout sendiri yang itu khusus untuk pemula semuanya. Kalau di offline itu juga ada coachnya sendiri-sendiri. Itu khusus kita di Rampal itu workout sama ada Strong Nation. Jadi tujuannya itu apa tuh? Bakar kalori Mbak? Iya, bakar kalori, lebih ke biar happy aja, nggak yang terlalu apa HIIT banget gitu, tapi lebih ke untuk pemula emang kelasnya gitu. Oke, I see. Nah, untuk program ini kalau ditanyain usia, apa hanya yang seumuran kita? Asik, kita masih muda nih. Apa bisa nih mungkin untuk usia-usia lanjut kayak mungkin orang tua saya yang usianya sudah 50 ke atas, bisa nggak sih sebenarnya ikut program-program seperti ini? Bisa dan banyak banget. Oh, iya. Iya, betul. Masih ada yang mau diet di usia lanjut juga? Iya, ada. Sebenarnya beliau-beliau ini malah punya apa ya? Punya keinginan gitu untuk turun berat badan, tapi kadang-kadang apa ya diet yang aman gitu kan, yang sehat untuk saya gitu. Nah itu insya Allah bisa terjawab di kelas saya. Gitu. Wih, mantap banget. Nah kalau untuk daftar sendiri gimana nih caranya Mbak Fitri? Apakah harus nunggu batch pembukaan khusus atau sewaktu-waktu mau daftar bisa atau bagaimana? Sewaktu-waktu mau daftar bisa, tapi nanti kita startnya sesuai batch selanjutnya. Oh, oke. Kira-kira dibuka setiap tanggal berapa nih? Ini kan awal bulan nih ya, Iya, orang udah betul. persiapan nih. Dibukanya ini tanggal 6 besok. Artinya setiap tanggal 6 setiap bulannya akan ada batch baru. Karena biasanya orang tiap bulan baru itu kan ada resolusi. Wah, apalagi menuju tahun baru di tahun depan. Wah, resolusi diet turun 10 kilo. Wah, ini kayaknya penting banget untuk tahu dan menemukan mentor yang tepat ya Mbak ya. Kalau kita tiba-tiba diet sendiri tanpa ada mentor, kira-kira bisa nggak sih untuk menjalaninya? Bisa dibilang bisa dan nggak bisa. Tergantung ya Tergantung sama orangnya juga. Tergantung ilmunya juga. Betul. Nice. Nah, boleh dong Mbak di-share tips and trick yang simple nih buat teman-teman yang mungkin sekarang belum ketemu coach yang tepat tapi ingin memulai. Kira-kira apa dulu sih yang harus disiapkan? Mentalnya kah? Makanannya di kulkas atau apa sih? Yang pertama pasti mindset ya. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu harus dimulai dulu dari mindsetnya. Jadi kita emang harus punya goals, kepinginnya berapa, berat badannya yang ideal, yang diinginkan. Nah setelah itu apa yang harus kita lakukan, yang sebisa kita dulu aja gitu. Nggak perlu yang langsung banyak hal kita lakukan, tapi apa yang bisa ya udah kayak tadi ganti misalnya minum minuman yang manis sama air putih. Mungkin yang biasanya makan kerupuk ya, itu di stop dulu. Gitu sih. Hal-hal yang kecil-kecil gitu. Oke, yang sekiranya mungkin buat kita sepele ternyata itu kalorinya gede banget ya. Iya betul. Kerupuk kan temen nasi ya Mbak ya sama sambel. Apa iya kita bisa kuat untuk menghindari itu? Tapi boleh lah ya dalam program sekali-sekali gitu Mbak. Boleh waktu cheating day. Oh ada program seperti itu? Oh jadi dalam seminggu nggak semuanya program hari diet gitu ya? Setelah 21 hari itu ada cheating day-nya. Itu Cheating day-nya
berapa lama itu? 1 hari. Jadi 21 hari puasa dengan program, cheatingnya sehari terus lanjut program lagi gitu Mbak? Iya. Oke, nice. Nah, buat teman-teman yang belum tergerak untuk hidup sehat, harus gimana nih ngasih taunya nih Mbak? Biar mereka, ayo dong hidup sehat. Apa nih kira-kira kata-kata mutiara yang bisa Mbak Fitria sampaikan ke teman-teman? Investasi di masa muda itu ilmu dan kesehatan. Terus bagikan kebaikan, dimulai dari apa yang kita makan. Kalau diri kita aja nggak mau menerima kesadaran, lalu siapa lagi yang mau mengingatkan? Ya, itu pesennya. Kok bisa semuanya belakangnya NN semua loh Iya. Mbak? Kesehatan, mengingatkan, kesadaran. Mantap banget Mbak Fitria, luar biasa. Semoga apa yang di-share sama Mbak Fitria hari ini bermanfaat buat saya, terutama juga ingin banget buat hidup lebih sehat lagi, dan juga teman-teman yang mungkin baru memulai dan ada yang baru tergerak ataupun ingin ketemu dengan coach yang lebih ahli. Teman-teman bisa follow Mbak Fitria tadi di Instagramnya, boleh diulang lagi Mbak? @Fitria Halawati. Asik, di situ teman-teman bisa nemuin banyak konten-konten terkait hidup sehat, termasuk contoh-contoh beberapa peserta ya, before afternya, biar makin tergerak. Karena biasanya orang-orang tuh kalau nggak ada bukti suka, bener nggak sih ini programnya gitu ya, jadi pertanyaan. Dan semoga teman-teman yang sudah nonton hari ini bener-bener mau mulai, karena mulai aja dulu, kalau nggak dimulai sekarang kapan lagi. Oke, thank you so much Mbak Fitria. thank Semoga you. sehat, semoga semakin semangat nih ya untuk bisa menebarkan kebaikan-kebaikan, membantu orang-orang hidup lebih sehat lagi. Oke teman-teman, thank you so much untuk sudah nonton hari ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya, and see ya, bye bye.